Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, perkenankan dalam agenda Talkshow Ramadan Cabdin 5 kali ini dari SMK Negeri 1 Pedan, Klaten menyajikan materi tentang makin cerdas dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya kitab suci Al-Quran. Banyak amalan-amalan yang dapat dilakukan. Yang utama di bulan Ramadan antara lain adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu, sumber segala ilmu. Hampir semua aspek kehidupan ada di dalam Al-Quran. Sehingga mempelajari Al-Quran adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Harapannya dengan banyak belajar tentang Al-Quran maka akan semakin cerdas kita semuanya. Al-Quran adalah sumber ilmu, ya, bahwa ada tiga hal yang utama dalam Islam, ya. Di antaranya ada ilmu, iman, dan amal. Ilmu, iman, dan amal. Ilmu adalah landasan dari iman. Sebelum seseorang beriman, mestinya dia tahu dulu tentang apa yang diimani, tentang apa yang dipercaya. Untuk itu perlu belajar. Dalam hal ini Al-Quran adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Maka tema yang kami angkat insya Allah luar biasa, cukup tepat bagi kita semuanya, lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini, yaitu makin cerdas dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Berbagai aktivitas yang ada di SMK 1 Pedan, antara lain ada kajian Ramadan yang dilaksanakan setiap sore hari yang disiarkan melalui YouTube. Kemudian juga ada pesantren Ramadan yang sudah dilaksanakan dalam 2 pekan. Waktunya 2 pekan mengingat masih dalam suasana pandemi. Harapannya kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan insya Allah tetap aman, tetap sehat semuanya. Demikian sambutan dari kami. Selamat mengikuti sajian Talkshow Ramadan dari SMK Negeri 1 Pedan, Klaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala Cabdin 5 Cabang Dinas 5 Boyolali yang beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pedan beserta rekan-rekan Bapak Ibu guru semua yang berbahagia, serta akhwat fillah semuanya yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan untuk tetap bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan beserta dengan amalan ibadah yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, akhwat fillah yang berbahagia, pada sesi kali ini kami dari SMK Negeri 1 Pedan hendak menampilkan satu talkshow di bulan Ramadan ini dengan mengambil tema makin cerdas dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Pada sesi kali ini kami akan menampilkan beberapa narasumber. Narasumber yang pertama dari Bapak Setia Pambudi selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Beliau ini nanti yang akan menjadi narasumber kami yang pertama, yang sekarang sudah siap hadir di depan akhwat fillah semuanya. Yang kedua nanti dari Bapak Ayi Setiawan, dan yang ketiga nanti dari siswa kami Kerohanian Islam SMK Negeri 1 Medan. Baiklah, langsung saja kita mulai
untuk sesi yang pertama narasumber dari Bapak Setio Pambudi. Pak Pambudi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Komsatun. Oke, meskipun ini sore tetap pagi ya Pak ya, karena semangatnya semangat pagi ya. Semangat. Oke, alhamdulillah. Pada sesi kali ini kita akan mengangkat tema tentang makin cerdas dengan Al-Quran di bulan Ramadan, Pak Pambudi. Di tema ini tentunya Pak Pambudi memiliki alasan-alasan kenapa kita angkat tema ini, Pak Pambudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada Ibu Komsatun yang telah mempersilahkan kepada kami untuk menguraikan beberapa alasan atau beberapa ungkapan mengenai tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tadi disinggung masalah latar belakang pengangkatan tema, yaitu makna cerdas, makin cerdas dengan Al-Quran dan di bulan Ramadan. Seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, sebelumnya kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan iman wal Islam sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Tentunya kita bertanya-tanya kenapa kita terutama di SMK Negeri 1 Medan ini mengangkat tema yang telah dipaparkan tadi, yaitu makna cerdas, makin cerdas bersama dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Maafnya. Jadi untuk itu kita akan menjelaskan makna cerdas terdahulu. Sebenarnya apa itu makna cerdas itu? Bagaimana telah kita ketahui bahwasannya Rasulullah SAW bersabda pada hadis Tirmidzi, yaitu makna cerdas ialah orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan mengumpulkan amal-amal yang akan digunakan besok di hari kemudian. Jadi secara garis besar adalah orang yang bisa menahan diri tentunya dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa, dan orang yang mengingat-ingat mati. Kemudian orang itu beramal soleh, berusaha lebih baik lagi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga orang itu lebih berkualitas, lebih mutu untuk meningkatkan derajat menjadi derajat mutakin. Karena derajat mutakin adalah derajat yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil mutakin. Serta ketakwaan adalah tolak ukur Allah memandang hambanya, bukan dari segi pangkat dan hartanya, tetapi dari segi ketakwaannya, seperti itu. Kemudian makna Al-Quran, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tentunya setiap umat beragama mempunyai pegangan masing-masing. Contohnya agama Islam, kita menganut pedoman atau kita berpedoman kepada Al-Quran. Saudara kita yang Nasrani kepada kitab Injil, dan Hindu kitab Weda, serta Buddha itu kitab Tripitaka. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani Al-Quran sebagai apa? Sebagai pedoman kita. Berisi apa? Berisi petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk hidup di dunia, agar kehidupan menjadi bahagia dan sejahtera. Kemudian makna bulan Ramadan sendiri itu artinya pembakaran dosa.
Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Tentunya kita selaku guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Medan, yaitu memanfaatkan momen Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas diri, terutama hubungannya dengan pendidikan agama Islam. Kenapa kita pilih kecerdasan sebagai awalan dalam tema kita hari ini? Karena apa? Karena kecerdasan spiritual di zaman sekarang ini, dalam kondisi sekarang ini, tentunya sangat diperlukan dalam berbagai bidang. Tidak hanya kecerdasan intelektual yang sudah kita kenal dengan IQ, contohnya kecerdasan matematik, logis, statistik, dan lain sebagainya. Tidak mengarah kepada rasa, yaitu emosional, yang mengarah kepada perasaan individu untuk bisa mengendalikan diri dan emosi. Kemudian kita kaitkan dengan spiritual, kecerdaskan untuk bisa untuk meningkatkan sifat yang baik dalam diri kita, untuk menumbuhkan sifat kejujuran, sifat rendah hati, sifat cinta kepada agama, sifat mau berjuang di dalam Allah, dan lain sebagainya. Karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, dalam hadis Bukhari disebutkan sebagus-bagusnya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tentunya kita di dalam momen Ramadan ini untuk mewujudkan visi yang telah disepakati oleh Bapak Kepala Sekolah dan semua keluarga SMK Negeri 1 Medan untuk meningkatkan religius mandi nasgor keker, religius jujur mandiri nasional gotong royong dan kerja keras seperti itu. Jadi untuk meningkatkan sifat religius jujur mandiri kerja keras dan nasional gotong royong itu diperlukan sebuah alternatif, yaitu tentang bagaimana cara kita mentadaburi Al-Quran, karena Al-Quran itu pada dasarnya hudal linas minal huda wal furqan, sebagai petunjuk atas perbedaan antara baik dan buruk. Oke, terima kasih Pak Pambudi telah memaparkan tentang alasan mengapa kita mengangkat tema ini, Pak Pambudi ya. Terus tadi disampaikan tentang kecerdasan. Nampaknya kecerdasan tak sekedar hanya intelijen saja nih. Jadi nggak hanya sekedar IQ, tadi telah disampaikan tentang EQ dan SQ, emotional quotient dan spiritual quotient. Nah, dalam hal ini kita memilih dengan Al-Quran, gitu Pak Pambudi. Memilih dengan Al-Quran, tidak dengan yang lainnya. Mungkin Pak Pambudi bisa menyampaikan, bisa memaparkan kenapa harus Al-Quran. Apakah Al-Quran ini telah terbukti merubah kondisi generasi yang penuh dengan kebodohan menjadi generasi yang penuh dengan kecerdasan dan cahaya? Baik, jadi kita merujuk kepada masa jahiliyah, masa kebodohan dulu yang masyarakatnya belum tersentuh dengan ajaran agama. Kita ketahui masa-masa jahiliyah adalah masa yang sangat suram. Jadi di situ banyak terjadi kemaksiatan, perjudian, mungkin terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an turun, yang mana telah saya jelaskan tadi, yaitu hudalinas, sebagai petunjuk manusia. Jadi bagaimana manusia itu berperilaku, bagaimana manusia itu menjadi baik, menjadi berkualitas, sehingga sehingga dapat meningkatkan derajat ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Oke. Jadi dari pemaparan ini nampaknya Al-Quran sudah terbukti bisa merubah kondisi zaman yang penuh dengan kejahilian menuju zaman yang terang benderang ya, diliputi dengan kedamaian begitu. Nampaknya itu di zaman 15 abad yang lalu, Pak Pambudi. Apakah itu masih relevan, Pak Pambudi, ketika diterapkan di sana? Karena kita ketahui bahwasannya setelah Nabi Muhammad SAW sebelum wafat,
sebelum wafat Nabi Muhammad kita, Nabi kita Rasulullah berpesan, yaitu yang berbunyi taraktu fikum amraini ma in tamasaktum bihima lan tadilu abadan, kitabullah wa sunatan rasul. Jadi ketika Nabi Muhammad berpesan kepada kita semuanya, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara, ma in tamasaktum bihima, apabila kita berpegang kepada keduanya tidak akan sesat, yaitu apa? Quran dan hadis, kitabullah, Al-Quran dan hadis, sunatan Rasul. Beranjak dari situ tentu di zaman-zaman yang telah berlalu sampai saat ini tentunya tidak akan lengkang oleh zaman, karena di dalam ajaran Al-Quran itu lantadilu abada, akan kekal selama-lamanya. Jadi masih saja relevan kita terapkan di masa-masa ini, terutama ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Ketika kita terapkan perilaku yang baik, sopan santun saya kira sejak zaman dulu, sejak nenek moyang kita mungkin sampai sekarang itu tidak akan berbeda, tidak akan ketinggalan zaman seperti itu. Jadi masih diperlukan oleh manusia untuk menghargai dirinya dan orang lain seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita tengok dulu sebelum hadirnya Al-Quran di Jazirah Arab itu nampaknya Jazirah Arab penuh dengan manusia-manusia yang kegelapan, tidak beradab gitu ya. Tidak beradab, akhirnya sekarang menjadi manusia-manusia yang beradab. Kemudian kalau ditengok dari negerinya yang dulu negeri tandus sebelum diutus Rasul dengan membawa Al-Quran ini, sekarang menjadi negeri yang diberkahi, Pak Pambudi ya. Negeri yang dulu tidak nampak di permukaan peta internasional, sekarang justru malah menjadi kiblatnya dunia. Kiblatnya dunia. Nampaknya melihat fenomena-fenomena ini di zaman sekarang ini, itu pun kita masih bisa melihat gitu ya, melihat bahwa relevan di zaman 15 abad yang lalu. Al-Quran yang pertama kali, ayat yang pertama kali turun tentang ikra gitu ya, bacalah. Lah, terus sekarang ketika kita melihat fenomena saat ini, ketika problematika di dunia pendidikan, akhirnya kita disuruh untuk ke literasi gitu ya. Akhirnya literasi, bacalah. Nah, sama dengan surat ayat pertama kali yang diturunkan tentang ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Oke, relevansinya itu. Selain itu, kalau saya boleh menyampaikan sedikit Pak Pam, di kita selalu dikuatkan tentang penguatan karakter ya. Penguatan karakter itu terus digencarkan. Ternyata di Al-Quran tuh juga adab dulu baru ilmu gitu ya. Karakter dulu kemudian baru ilmu. Wah, ternyata di Al-Quran itu karena adab itu kan di atas ilmu. Jadi kita terus kemudian di kurikulum 2013 ini selalu digembar-gemborkan tentang Hitchhiker thinking, tentang berpikir tingkat tinggi. Lah, berpikir tingkat tinggi di situ ada tentang mengkomunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan berjamaah, berdakwah itu ada di Islam, sudah ada di Islam ya, sudah ada di Al-Quran juga. Kemudian satu lagi critical thinking, berpikir secara kritis, afala ta'qilun, apa kamu enggak? Kemudian kita diminta untuk berpikir dan terus berpikir. Ternyata sangat masih relevansi ya Alhamdulillah semuanya, bahwa Al-Quran adalah satu solusi untuk memperbaiki generasi. Dan saat ini kami mencoba untuk mengimplementasikan Al-Quran di SMK Negeri 1 Medan tercinta ini. Terima kasih dari Pak Pam, saya kira cukup sekian, sangat bermanfaat ilmunya. Nanti akan kita lanjutkan bincang-bincang bersama Pak Ais Setiawan berkenaan nanti tentang implementasinya di SMK Negeri 1 Medan. Terima kasih Pak Pam. Terima kasih, sama-sama. Alhamdulillah, akhwat fillah yang berbahagia, telah kami tampilkan untuk narasumber yang kedua, yaitu Bapak Ais Setiawan, yang beliau ini nanti akan memaparkan bagaimana implementasinya makin cerdas dengan Al-Quran di SMK Negeri 1 Medan tercinta ini. Baiklah, Assalamualaikum Pak Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ais, tadi sudah dipaparkan tentang kaitan materi-materi, teori-teori pengertian tentang makin cerdas dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ada 3 kata kunci: cerdas, Al-Quran, dan Ramadan. Tadi sudah disampaikan.
Lah, berikutnya kami dan Ahwatibillah semua ingin tahu bagaimana implementasinya di SMK Negeri 1 Petani, Pak Ais. Silahkan diceritakan ke kami, Pak Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Implementasi yang kita lakukan di SMK Negeri 1 Petani ini, kami dari teman-teman guru PAI khususnya yang ada di sini, Ya. terus berusaha bagaimana semaksimal mungkin bisa menumbuhkan rasa kecintaan anak-anak peserta didik di sini Ya. terhadap Al-Quran. Dimunculkan kesadaran di dalam benak, di dalam hati mereka supaya terpaut terus terhadap Al-Quran. Betul, betul. Ya. Jadi selain itu kita sadarkan bahwasanya Al-Quran itu harus kita jadikan imam, harus kita jadikan pedoman, harus kita jaroh di depan, kita sebagai makmum di belakang. Apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan di dalam Al-Quran, supaya mereka bisa laksanakan dan yang larangan mereka bisa tinggalkan. Betul, Pak Ais. Yeah. Jadi nampak ya ketika kita dalam pembelajaran sehari-hari kita sampaikan di kelas-kelas itu ya Pak Ais ya, bagaimana menekankan anak untuk bisa belajar Al-Quran. Namun selain itu Pak Ais, nampaknya ada hal-hal yang menjadi program-program untuk menguatkan kembali agar anak semakin cerdas, namun berada di luar pembelajaran di kelas Pak Ais. Itu ada di ranah ekstrakurikuler. Yeah. Ada beberapa program yang bisa Bapak jelaskan. Iya. Yang pertama, program yang pertama, setiap hari sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, kita selalu mengadakan pembiasaan, Bu. Iya. Pembiasaan untuk ya diantaranya ya doa yang pastinya. Biasanya literasi itu ya Pak? Iya, literasi baca Quran juga. Selain itu juga literasi bisa dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ya? Iya. Jadi literasi religius Pak ya? Betul. Oke. Terkait dengan itu, agar bisa menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran di setiap siswa Pak Ais, di setiap siswa nampaknya ada satu program khusus untuk menjadikan mereka bisa cinta Al-Quran dengan diawali dengan lancar membaca Al-Quran Pak Ais. Ada Bu, program terbaru daripada kita guru-guru PAI di sini. Tentunya di dalam jumlah siswa yang sekian banyak di sini, tetap ada beberapa anak yang memang benar-benar belum kenal dengan huruf hijaiyah. Maka dari itu kita guru-guru PAI di sini pengen sekali anak-anak peserta didik di sini lulus dari SMK sini minimalnya bisa membaca Al-Quran. Nah, dari situ kita mencoba program baru yaitu pembelajaran BTQ dengan metode Anaba. Kenapa kita pilih metode ini? Iya. Karena kami berpikir untuk metode ini itu sangat efisien, di mana metodenya praktis, memerlukan waktu yang tidak begitu panjang. Targetnya 16 kali pertemuan. Harapan kita anak tersebut yang belajar Al-Quran dari nol kemudian bisa membaca Al-Quran. Programnya sangat menarik sekali Pak Ais ya. Iya. Apakah itu sudah terlaksana Pak Ais? Alhamdulillah sudah terlaksana beberapa bulan yang lalu. Oke, baiklah Pak Ais, sejauh ini bagaimana kemampuan membaca siswa SMK Kadansa dalam melantunkan Al-Quran Pak Ais? Kita sudah melakukan observasi dari tiap kelas ke kelas sesuai yang kita ampu. Dicek ya. Ternyata ya ada apa yang kita dapat itu dari setiap kelasnya ada sebagian anak yang memang sudah lancar membaca Al-Quran, namun ada juga beberapa anak yang memang belum lancar membacanya, atau bahkan ada yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran. Iya betul Pak Ais. Dan ternyata pula ketika saya ngecek juga ternyata ketika anak itu saya tanya berapa
hari kapan, tahun berapa terakhir kamu baca Al-Quran. Ada yang bilang dulu waktu kelas 3 SD gitu ya. Jadi sangat memperhatikan sekali Pak Ais. Akhirnya nanti kita tumbuhkan kembali Pak Ais. Oke, terkait dengan sebagian sudah lancar membaca dan sebagian yang lain ternyata belum lancar, di sini butuh kerjasama begitu Pak Ais ya. Kerjasama, dan metode apa yang sudah Pak Ais dikembangkan bersama dengan rekan guru lainnya untuk ngajarin mereka. Melihat keadaan seperti itu dan melihat juga potensi anak yang sudah lancar membaca Al-Quran, makanya kita memilih metode untuk pembelajaran teman sejawat nih. Oh gitu. Iya, soalnya mengingat kalau kita sendiri yang terjun langsung, iya, terjun secara langsung kita nggak akan mampu, nggak mungkin waktunya. Jadi kita memilih metode seperti itu untuk anak-anak yang sudah lancar membaca Al-Quran. Kita kumpulkan, kita undang seorang trainer dari BTQ tadi dengan metode Anaba. Jadi anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran kita kumpulkan, kita training supaya mereka bisa menularkan ilmunya membaca Al-Quran tersebut terhadap teman-teman sekelasnya, khususnya yang memang belum bisa membaca Al-Quran. Gitu Bu. Benar sekali Pak Ais. Nampaknya dengan begitu selain yang sudah lancar itu dia bisa menularkan ilmunya, mereka juga bisa belajar public speaking, bagaimana menghadapi psikolog teman-temannya. Oke, selanjutnya Pak Ais. Selain dari program BTQ ini, mungkin ada program lain yang bisa Pak Ais sampaikan terkait tema kita kali ini Pak Ais. Untuk yang berkaitan dengan bulan Ramadan tahun ini, kita teman-teman guru PAI juga membuat program supaya ada kultum ini nanti yang biasa kita siarkan setiap sore hari menjelang berbuka puasa. Adapun yang kita ajak untuk bergabung untuk bisa menjadi pemateri di dalam kultum ini, ada sebagian dari Bapak Ibu guru dan ada juga banyak malah untuk pematerinya dari anak-anak peserta didik, siswa Pak ya. Jadi memang ini melibatkan siswa. Ketika ada siswa yang berbakat dalam public speaking, kita angkat mereka. Dan tidak hanya siswa anggota kerohanian Islam Pak ya. Tidak hanya anggota rohis saja. Luar biasa. Di luar anggota rohis, kalau dia mampu dan mau, kita rekrut, kita ajak bergabung di dalam program ini. Akhirnya di situ anak-anak kita ajarin untuk saling menasihati dalam ketakwaan dan kebenaran Pak Ais. Luar biasa ini program ini. Baiklah Pak Ais, untuk program selanjutnya nampaknya masih ada beberapa yang belum disampaikan Pak Ais. Coba untuk yang tadi belum disampaikan, silakan disampaikan. Dari kita guru PAI di sini masih ada satu program lagi yang untuk bisa lebih menunjang, lebih mendukung daripada implementasi yang tadi sudah kita sampaikan. Di sini kami bersama anak-anak rohis, kita tetap tidak bisa lepas dari mereka. Kita mencoba membuat stiker-stiker Islami Bu. Stiker-stiker Islami. Tentang apa itu Pak isinya? Adapun isinya diantaranya ada adab-adab, misalnya adab di kamar mandi, adab mau masuk rumah. Terus selain adab-adab ada doa-doa juga Bu. Bagus ya. Kadang anak-anak SMK itu gini ya Pak ya, masuk kamar mandi itu mereka kadang nggak bayangin kaki mana dulu yang harus masuk Pak ya. Jadi dengan itu bisa mengingatkan mereka. Terus gini, kadang anak-anak itu kalau di kamar mandi itu suka nyanyi-nyanyi, suka nari-nari mungkin Pak ya. Ya bisa jadi. Itu akhirnya menjadi pengingat itu Pak ya. Mengingatkan akan adab ketika di kamar mandi. Dalam mendesain stiker-stiker itu, apakah Pak Guru atau melibatkan anak atau memang murni anak itu Pak? Kita berkolaborasi. Ya, misal Bapak atau Ibu Guru mendesain secara dasar, nanti ada pengembangan dari anak, ada inovasi, ada kreasi dari anak-anak rohis.
Jadi masih tetap ada komunikasi, Iya. pendampingan dan pemantauan dalam Iya. dalam implementasinya Pak Is. Betul. Baiklah Pak Is, terima kasih jazakallah khairan katsiro dari Pak Is, cukup sangat membantu kami dalam nanti kami praktek baik, mencoba praktek baik di tempat-tempat yang lain. Mungkin dari Bapak Ibu dan akhwat fillah semua yang berbahagia di rumah bisa mencontoh kalau itu baik, dan kalau harapan kami adalah ada masukan, saran dan kritik bagi kami. Begitu. Baiklah akhwat fillah yang berbahagia semuanya, tadi kita sudah mendengar penjelasan pemaparan tentang tema yang kita angkat hari ini, kemudian tentang implementasinya di sekolah, dan sekarang kita akan melihat faktanya di lapangan seperti apa. Untuk itu kami menghadirkan satu narasumber yang luar biasa hebatnya ini, meskipun kecil tapi kecil-kecil cabai rawit gitu ya, pedas rasanya. Oke. Kami menghadirkan satu siswa kami perwakilan dari Kerohanian Islam SMK Negeri 1 Medan tercinta ini untuk nanti menyampaikan fakta di lapangan terkait implementasi bagaimana menumbuhkan cerdas, karakter yang mulia dan cerdas melalui Al-Quran. Oke, sudah ada di samping kami Mbak Prilia ya. Oke Mbak Prilia, nama lengkapnya siapa Mbak Prilia? Aprilia Dewi Kumalasar. Oke, dari kelas berapa? Dari kelas 10 AKL 1. 10 AKL 1, berarti posisinya masih di tahun awal ya? Iya. Tahun awal luar biasa, sudah berani mewakili rekan-rekannya yang kelas 10 dan 11 lainnya. Iya. Baiklah Mbak Prilia, di sini nanti akhwatiullah semuanya pengen tahu nih, bagaimana cara menumbuhkan karakter-karakter yang cerdas berdasarkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nampaknya tadi sudah disampaikan Pak Ayis tentang adanya program BTQ dengan metode Anaba, begitu ya. Mbak Prilia di sini selaku panitia rohis, peranannya apa begitu Mbak? Sebagai trainer pelatihan BTQ. Oke, trainer BTQ ya. Iya. Terus sebagai kepanitiaan di rohis Ada menjabat apa? Sesi bidang Di bidang seksi dakwah ya. Iya. Ya, ini artinya bahwa Mbak Prilia ini selain tahu program kerja rohis, Mbak Prilia juga langsung terjun ke lapangan terkait dengan penumbuhan karakter cerdas ini. Baiklah, Mbak Prilia silahkan menceritakan bagaimana langkah-langkah atau proses kegiatan BTQ ini. Awalnya kami dites membaca Al-Quran, kemudian dilakukan pemetakan antara yang sudah fasih dan lancar dan yang belum fasih. Ya. Kemudian yang terpilih itu dilatih oleh narasumber yang sudah ahli, Ya. dilatih mengajar dan mempraktekkannya secara langsung selama 10 hari. Oke. Jadi selama 10 hari itu rekan-rekan yang sudah lancar dan fasih bacaannya ditrainer kembali ya, ditraining kembali. Iya. Dalam waktu 10 hari. Oke, setelah itu langkah selanjutnya apa Mbak Prilia? Bagaimana agar Mbak Prilia ini bisa ngajari teman-teman yang belum bisa lancar membaca Al-Quran akhirnya menjadi lancar? Teknis berikutnya bagaimana setelah terbentuk para trainer yang luar biasa ini? Tekniknya mencari waktu untuk mendatangkan para rekan-rekan. Nah, oke, satu trainer dikasih berapa rekannya ini? Satu trainer dikasih masing-masing 6 rekan. 6 ya. Terus setelah dikasih rekan 6 itu, apa yang dilakukan Mbak Prilia bersama 6 rekannya itu? Mbak Prilia mungkin di situ dikasih kebebasan untuk menyampaikan atau masih dalam pemantauan pembinanya? Sedikit dipantau, kadang bebas dengan rekannya. Bebas dengan rekan. Iya. Bebas menentukan waktu begitu dan Iya, tempatnya? Iya. Oke. Di situ ada kendala-kendala apa Mbak Prilia? Kendalanya itu waktu dengan belajar sekolah, jadi waktu yang bertabrakan. Terus tiap pertemuan itu tidak semua rekan datang, jadi ada beberapa yang datang, ada yang tidak. Oke. Terkait waktu antara daring atau offline, itu ada kendala nggak di situ? Yang untuk offline itu banyak yang tidak datang, bahkan ada yang belum pernah datang sama sekali. Kalau untuk online waktu itu
Kendalanya karena kondisi kesehatan jadinya Ya. ditunda. Jadi pelatihan secara online itu tidak ada. Oke. Tadi disampaikan bahwa kendalanya ada sebagian rekan yang tidak bisa hadir di waktu yang sama. Solusinya dari Mbak Prilia apa? Mencari waktu lain dan diajarkan secara private. Jadi memfasilitasi secara Iya, privat gitu iya. ya. Oke, luar biasa pemirsa semuanya bahwa cara inilah yang ditempuh di SMK Negeri 1 Medan agar semua siswa bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Dan ini adalah salah satu trainer kita. Kemudian gini, setelah Mbak Prilia mengalami proses yang panjang ya, itu tidak bisa dibilang proses yang sedikit karena Mbak Prilia harus menyelesaikan tugas-tugas sekolah pula sampai sakit juga ya. Iya. Oke, bagaimana perasaan Mbak Prilia? Perasaannya sih Awal-awal menghadapi rekan-rekan itu canggung ya? iya sangat canggung dan takut kalau tidak bisa mengajari rekan-rekannya. Terus ya alhamdulillahnya senang juga karena sudah ada salah satu rekan yang fasih dan lancar dan udah lolos dalam pelatihan BTQ. Oke, alhamdulillah. Luar biasa ya, akhirnya bisa meloloskan juga. Iya. Terus Mbak Prilia, apa yang didapat dengan Anda menjadi seorang trainer dengan bersusah payah ngajari rekannya? Yang Anda dapat apa? Insya Allah mendapat amal jariah dan keberkahan ilmu, mendapatkan ilmu-ilmu baru. Oke. Kemudian bertambah teman-temannya Iya, begitu? menambah teman dan insya Allah terjalin silaturahmi. Oke, baiklah. Jadi harapan yang besar atau luar biasa itu adalah ketika imbalannya itu bukan sekedar segepok uang atau hadiah piala atau tepuk tangan sesat gitu ya Mbak Prilia, namun beliau menyampaikan bahwa cukup dengan keberkahan ilmu yang ia sampaikan menjadikan itu menjadi amal jariah yang nanti akan mengalir pahalanya sampai di akhirat nanti, begitu ya. Iya. Oke. Terus selain kegiatan BTQ ini ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin mendukung dengan program Makin Cerdas dengan Al-Quran? Kami sebagai panitia Rohis mengadakan pesantren Ramadan dan itu dilakukan di bulan Ramadan ini. Kebetulan pas ini kita ngangkat tema di bulan Ramadan gitu ya. Iya. Oke, di dalam pesantren Ramadan itu karakter apa yang telah dibentuk dengan program-program yang ada di dalamnya Mbak Prilia? Karakternya kami membuat lomba, yaitu lomba tilawah dan dai. Iya. Di dalam tilawah itu kita mengadakan lomba tilawah karena ingin para rekan-rekan itu membuka kembali Al-Quran di bulan yang suci ini. Iya. Karena sudah jarang, mungkin ada beberapa yang sudah jarang membaca Al-Quran, dan dengan lomba ini mereka kembali lagi membuka Al-Quran. Oke. Terkait dengan lomba dai remaja itu mungkin bisa disampaikan hikmahnya apa? Hikmahnya Untuk menumbuhkan karakter apa di antara rekan-rekan? Rasa percaya diri kan? itu pasti jika rasa percaya diri itu dan mengkulik Apa itu mengkulik? pasti Bu itu loh Mengoptimalkan potensi, bakat, minat atau gimana? bakat ya Mengkulik ya? Allah. Oke, kegiatan berbagai macam program terlaksana di bulan Ramadan ini. Berbagai macam kendala sudah disampaikan, program BTQ, program pesantren Ramadan. Program yang lain ada apa lagi Mbak? Ada literasi. Literasi apa itu? Literasi membaca Asmaul Husna di setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Dan kami membuat stiker Islamiyah juga dibagikan secara cuma-cuma agar stiker itu ditempel di rumah-rumah. Jadi doa-doa itu bisa masuk ke ruang-ruang terkecil dalam rumah. Oke, jadi implementasinya nanti ketika tentang mencerdaskan generasi anak-anak itu sampai ditempel di rumah-rumahnya. Ketika mereka masuk kamar mandi mungkin di situ ada adab-adabnya, kemudian doa-doanya begitu ya. Iya. Masuk harus dengan kaki Kiri dulu, Iya. kemudian keluar kaki kanan. Oke, itu sudah ada di stikernya itu ya. Sudah. Oke, luar biasa, hebatnya. Jadi kadang kita ketika berdakwah teman-teman kita nggak harus dengan
berbicara di atas mimbar gitu ya. Kadang kita perlu literasi bisa ditulis dan langsung masuk ke ruang-ruang yang paling dalam, itu malah justru lebih efektif gitu ya. Iya. Oke, selain itu ada apa lagi? Setelah literasi, kemudian ada stiker, ada oke. Kultumnya ya, ada nampaknya ada kultum juga ya. Kayaknya kemarin tuh anak-anak itu pada latihan ya, satu anak wajib kultum ya. Iya, Latihan jadi kultum. setiap panitia ataupun anggota rahis bahkan yang mau ikut dalam kultum bisa menyiapkan satu kultum dan akan diunggah di media sosial gitu. Alhamdulillah, dan itu difasilitasi oleh kami di bidang broadcast dan perfilman yang nanti akan menjadi program baru di sekolah kami. Baiklah, ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Harapan Mbak Prilia setelah melaksanakan program-program yang sedemikian banyak ini tadi, harapan ke akhwati fillah semuanya apa nih? Lebih banyak meminta dukungan dari pihak sekolah, mendukung berjalannya proses belajar dalam Al-Quran. Oke. Berbagai macam keterbatasan kami dalam melaksanakan program-program kegiatan sekolah ini ternyata mendapatkan banyak dukungan dari rekan-rekan kami, terutama kemarin Bapak Ibu Guru sudah mengumpulkan donasi untuk kegiatan kami, dan insya Allah nanti akan kami belikan untuk buku Anaba, karena selama ini pembelian buku Anaba itu sangat-sangat terbatas. Satu trainer hanya mendapatkan satu buku untuk trainer, jadi satu ya. Rekan-rekannya tidak mendapatkannya. Jadi padahal rekan-rekannya harus belajar juga di rumah. Iya. Akhirnya di rumah nggak belajar ya. Iya, hanya jadi fokus. karena terbatasnya waktu bertabrakan dengan pelajaran juga, jadi bukunya juga hanya untuk trainer, agak susah untuk cepat melancarkannya. Oke, baiklah pemirsa semuanya, akhwati fillah yang berbahagia di rumah, kita sudah mendengar langsung dari Mbak Prilia selaku fakta di lapangan, apakah betul-betul teori makin cerdas dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini betul-betul sudah terlaksana di SMK Negeri 1 Blitar tercinta ini. Terima kasih Mbak Prilia yang telah menyampaikan infonya, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami. Jazakillah khairan, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Kedepannya Mbak Prilia semoga sukses selalu menata kehidupan masa depan yang bahagia dan sejahtera. Baiklah, akhwati fillah yang berbahagia, nampaknya perjumpaan kita cukup sampai di sini. Jika ada salah kata atau sikap kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saran, kritik, masukan yang membangun sangat kami harapkan demi lebih baiknya program-program yang berdampak ke siswa, program-program yang positif, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Al-Quran. Endingnya kami berharap agar terbentuknya generasi-generasi yang paham akan Rabb-nya, akan siapa Tuhannya, dan paham untuk apa ia diciptakan. Saya mesti ngapain. Oke, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.